Assalamualaikum Mama Dede. Saya mau tanya, saya pernah baca terjemahan Al-Quran tentang 3 karakter manusia, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Saya belum paham betul Ma perbedaannya. Tolong penjelasannya ya Ma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pikiran punya masalah, tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Waduh, kita juga sudah melihat wajah-wajah semangat ingin mengaji, ya, ingin mencari ilmu lagi. Iya. Sepertinya wajah-wajah ceria ini kita pengen tahu nih. Bu, yang cantik-cantik, insya Allah soleha, calon penghuni surga, datang dari mana nih Bu? Tuh, kedengaran Kak? Ya benar. Masya Allah. Sudah mulai ada suaranya, Man. Ya, Iya, Majelis iya. Talim Al-Mubarakah Majalengka. Majalengka. Mah, tadi Mah di video sebelum ini ada yang lagi galau Mah setelah baca Quran. Ya. Jadi dia itu bingung mengenai 3 karakter manusia. Mukmin, kafir, dan munafik. Itu seperti apa Mah perbedaannya? Baik. Ya, silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Manusia itu ada 3 karakter. Yang pertama orang yang benar beriman. Yang kedua orang yang kafir. Yang ketiga orang yang munafik. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-20. Coba siapa orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah? Anda lihat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pertama orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang bertakwa. Tandanya ada 5 kata Allah. Yang pertama tandanya dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu Allah maha gaib, malaikat maha gaib, neraka surga maha gaib.
kita yakin beriman dengan adanya alam gaib ini ternyata kata Allah tandanya orang-orang yang muslim, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan ini semuanya, amin. Amin, ya Allah. Kemudian apalagi tandanya? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang takwa. Dia beriman kepada yang gaib. Kemudian apalagi? Dia mengerjakan sholat. Kemudian apalagi? Dia bersedekah dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian apalagi? Dia percaya dengan adanya Al-Quran yang telah turun, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Belum cukup. Dan dia pun percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, kemudian apalagi? Dia percaya dengan adanya alam akhirat. Kata Allah, mereka orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan mereka orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung. Saya tanya ibu, mau untung mau rugi? Untung. Insya Allah. Kalau kita termasuk golongan ini, maka lima-limanya harus ada. Percaya dengan yang gaib, mendirikan sholat, bersedekah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, percaya dengan adanya alam akhirat. Yang namanya seorang muslim, ibu saya tanya, rukun Islam ada berapa? 5. Ada berapa rukun Islam? 5. 5. 1. Ibu bisa ngomong kencang nggak? Ibu tadi malam udah sahur apa belum? Coba saya tanya, ibu rukun Islam ada berapa? 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tandanya orang-orang yang beriman. 5-limanya ada. Tapi yang namanya zakat itu kewajiban orang yang nisab. Artinya kalau tidak sampai nisab, walaupun dia tidak zakat, tidak wajib. Yang namanya haji istato'a, yang mampu, yang sanggup berangkat ke sana. Masya Allah. Artinya kalau orang tidak istato'a, tidak mampu, tidak sanggup berangkat ke sana, ke haji, dia walaupun tidak berangkat haji, dia tidak berdosa. Asal jangan pura-pura tidak mampu. Nih tandanya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir. Jelas yang namanya orang kafir yang non-muslim. Ibu lihat, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abadatum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Jelas dalam Al-Quran bahwa orang yang tidak beragama Islam namanya orang kafir. Ini non-muslim tidak bisa ditawar-tawar. Bang Allah yang berfirman kok. Bukankah kita diciptakan oleh Allah? Hidup di buminya Allah. Kembali kepada Allah. Allah yang mengatakan. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Engkau pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi begitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu. Bagiku agamaku. Bagaimana yang namanya orang kafir dalam Al-Baqarah dikatakan oleh Allah. Ayat 6 apa awalnya? Lupa mama. Ayat 6. Sebelum hutam Allah. Ayat 6 lupa. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 6 ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Apa kata Allah? Muhammad, buat orang-orang kafir sama saja. Engkau berikan petunjuk, tidak engkau berikan petunjuk, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, penglihatan mereka, distempel mereka mendapatkan azab yang maha pedih. Nauzubillah min dzalik. Allah telah mengatakan orang-orang yang kafir, orang yang non muslim ini kata dalam ayat ini dikasih pelajaran nggak dikasih pelajaran hati mereka tertutup. Sama aja, percuma. Kenapa? Karena oleh Allah dikatakan hati mereka ditutup, pendengaran mereka ditutup, penglihatan mereka ditutup. Bukan Allah yang menutup, tapi mereka menutup diri. Punten, misalnya kedengeran azan, cuek.
dia tahu azan ini adalah panggilan sholat bagi orang Islam. Dia cuek aja. Misalnya, dia mendengar, tahu ada pengajian di sana, tidak mau pergi ke sana. Ya Allah. Masya Allah, tidak tergerak hatinya. Mereka benar-benar orang kafir. Dikasih petunjuk buat mereka sama saja. Apa ancaman Allah? Mendapat stempel bahwa mereka mendapat azab yang maha pedih. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih, Ma. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Kita masih akan membahas bagaimana perbedaan mukmin, kafir, dan juga munafikun. Tentunya setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. بشرى لنا Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. mukminun, kafirun, munafikun. Yang munafik. Yang namanya golongan orang munafik, Allah sangat tidak suka dengan orang munafik. Dia mengaku beragama Islam, tapi hatinya tidak. Jadi mancala-mencre. Allah sangat tidak suka dengan orang munafik sampai-sampai tadi kan orang beriman 5 ayat. 5 ayat betul. Orang kafir cuma 2 ayat. Munafik. Tapi orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 20. 13 ayat. Saking Allah tidak suka dengan orang munafik. Karena orang munafik dimanapun berada pasti akan menghancurkan lingkungan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum yu'minun. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. 8, 9, 10. Kata Allah dalam ayat 8, di antara kalian manusia ada yang mengaku saya ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal sama sekali mereka tidak beriman, kata Allah. Kenapa? Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Kata Allah padahal mereka menipu dirinya sendiri. Bu, orang yang tukang tipu, sadarkah dia perkataannya itu tidak benar? Sadar apa enggak? Sadar pasti. Tapi dia niat menipu orang lain. Sama kata Allah. Orang yang munafik niatnya menipu Allah. Dia katakan saya beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Menipu orang yang beriman. Kata Allah bodoh itu orang. Bukan menipu Allah, bukan menipu orang yang beriman, tapi mereka menipu dirinya sendiri. Tuh orang munafik. Ya. Membohongi dirinya sendiri. Kenapa? Jawabannya dalam ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun alimum bima kanu yakdibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Ditambah lagi penyakitnya oleh Allah, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Tuh, jangan-jangan maaf dalam tanda kutip kita kini ini orang munafik. Ya Allah. Lah kalau lagi ngaji kayak orang benar. Di luar pengajian, kadang-kadang jauh dari Allah. Ya Allah. Kadang-kadang mengajarkan kepada orang banyak sedekah, banyak infak, kenyataannya korek. Kadang-kadang ngajak sama orang suruh banyak ibadah, tapi sendirinya enggak. Ini kan orang munafik. Iya, benar. Lain ibiran di hati. Benar. Hati-hati. Kata Allah hatinya sakit. Mereka ini tidak menyadari yang mereka kerjakan adalah salah. Bagaimana kata Allah ketahuannya mereka sakit? Fa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ayat 11 dikatakan kata Allah. Kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian merusak bumi. Mereka mengatakan saya memang ngerusak, memperbaiki. Itu orang munafik. Sekarang banyak kenyataan survei membuktikan. Banyak mah. Tadinya paru-paru Jakarta, taman. Bongkar gara-gara duit, dibikin mall. Betul. Bongkar tuh yang namanya paru-paru Jakarta, yang udah buat kemaslahatan umum. Dibikin pertokoan, dibikin perkantoran. Ada apa enggak? Ada. Ini, dia mengatakan, kata Allah kamu merusak bumi. Tapi mereka mengatakan kami tidak merusak, tapi memperbaiki. Melakukan perbaikan-perbaikan. Allah tidak suka dengan orang yang merusak bumi. Coba Anda lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wa tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsana ilaik. Wa la tabghil fasada fil ar. Innallaha la yuhibbul mufsidin.
Kalian berbuat baik kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Sambungkan dengan Al-Baqarah ini. Orang yang munafik, orang yang kalau ditegur jangan merusak bumi. Mereka bilang tidak merusak. Kita membangun. Alasannya membangun, memperbaiki. Coba kali yang tadinya 20 meter di Gambir sekarang udah mensiut jadi kecil, bahkan jadi hilang. Merusak nggak? Rusak. Akhirnya ketika air datang pulang banjir. Yang salah manusia apa Allah? Manusia. Yang tidak merawat. Iya. Karena manusia itu khalifatullah fil ardh. Kalau dikatakan kepada mereka agar beriman, wa idza laqul ladina amanu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum sufahu walakin la yasmurun. Kalau dikatakan kepada mereka beriman kalian kepada Allah, mereka bilang, apakah saya harus beriman kayak orang-orang yang bodoh itu beriman? Ya Allah. Dalam pandangan mereka orang yang beriman orang-orang yang bodoh. Mereka berbuat salah tapi mereka nggak sadar. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata mereka, dibilang sama mereka, beriman kalian kepada Allah. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, orang munafik bilang, saya juga beriman kayak kalian tuh sama beriman. Di depannya. Di depan orang beriman ngomong, saya juga beriman sama dengan kalian. Tapi ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, apa orang munafik katakan? Saya cuman bersama dengan kalian, bareng. Tadi mah cuman mengolok-olok mereka. Tuh, jadi orang munafik tukang ngolok-ngolok kita, orang beriman. Hati-hati. Zaman sekarang begitu banyak orang yang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Lain ngomong, lain kelakuan. Benar. Depan kita baik. Namanya serigala berbulu domba. Ya. Tubuhnya serigala, dia jahat, menghancurkan orang. Tapi bulunya domba, seolah-olah dia jinak, seolah-olah dia baik dekat dengan rakyat. Tapi padahal menghancurkan rakyat. Nah, ini orang yang munafik. Seolah-olah dia golongannya, seolah-olah dia domba, tapi begitu lengah, domba itu diterkam karena dia serigala. Nah, orang munafik itu lebih jahat. Gitu, Daripada orang yang benar-benar kafir. Orang kafir kan ketahuan. Kalau seandainya orang yang munafik ini, gambarannya hadis Nabi mengatakan, lebih rusak, menghancurkan kambing daripada benar-benar serigala. Jadi yang namanya serigala berburu domba itu akan menghancurkan kambing-kambing yang ada, lebih jahat daripada serigala yang berburu serigala. Kalau serigala berburu serigala, orang akan tahu serigala menghindar kan? Benar. Jelas Tapi jati diri. serigala yang berburu domba, orang mengira dia orangnya baik. Padahal dia menghancurkan mereka. Gitu betul, kenyataannya. Ya. Bahkan sampai ada surat khusus Pak untuk karakter-karakter ini Pak ya. Al-munafikun, al-kafirun ada, ya. al-munafikun juga ada gitu ya Pak. Ya, itulah saking Allah tidak suka jadi orang munafik, makanya semoga kita terhindar menjadi orang yang munafik, karena dia orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Berarti kalau orang yang berdiri di dua kaki itu sama dengan orang munafik ya Pak ya? Betul, bukan sama juga. Itulah orang munafik, bukan sama dengan orang munafik, tapi itulah orang yang munafik. Itulah orang munafik. Berpihak ke sini, berpihak ke sini. Iya. Berarti kalau kita mengambil keputusan yang abu-abu termasuk munafik berarti. Munafik. Enggak hitam, enggak Dalam putih. Islam nggak ada abu-abu, halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nggak boleh abu-abu tuh Mah. Nggak bisa abu-abu, baju lu tuh abu-abu. Hitam, Makanya Anda hitam. lihat Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penyelesaian petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Tidak ada yang abu-abu. Dalam ajaran Islam itu sangat jelas. Hitam ya hitam, putih ya putih ya Maya. Apapun yang dilarang, apa yang dianjurkan semuanya jelas ada di Al-Quran ya Ma. Nah, fenomena pasti Mas Rudi juga sering dengar. Kadang orang ada dengan bangganya, mohon maaf nih Maya, punten banget. Mungkin ibu-ibu juga ada di sekelilingnya. Ya gimana ya, gue mah kalau bisa dibilang gue Islam KTP. Nah, itu berarti termasuk orang yang munafik ya Ma. Dia menyatakan dirinya Islam, tapi tidak beribadah. Nah, seperti kalau dia mengatakan Islam KTP, artinya dia wajib menyadari bahwa dia ini hidupnya dari Allah. Rezeki dari Allah, mati kembali kepada Allah. Ini orang munafik yang aneh. Rezeki diambil, nikmat dipakai dari Allah, mata dipakai dari Allah, mulut dipakai, telinga dipakai, kesehatan dipakai, umur dipakai, tapi perintah Allah nggak dikerjakan. Dia jelas-jelas orang munafik. jelas-jelas orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk salah satunya Mama. Kalau gitu jamaah yang ada di studio boleh nanya dong Mama habis ini ya. Tok.
Oke, ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya sama Mama, sabar sebentar ya. Kita lihat dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Insan digital ini aja Rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik Ibu, silakan siapa mau bertanya kepada Mama Dede berdiri. Silakan Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Ibu Cici dari Majelis Taklim Al Mubarakah Majalengka. Mangga Cici. Galau mah, Ana naon Cici? kalau udah dengar adzan, tapi lagi kerja, nanti aja itu termasuk golongan apa mah? Saya tanya, yang namanya kerja, yang dikerjain Cici itu apa? Yang dikerjain naon Bu? Yang dikerjainnya apa Cici? Apa yang kerjaan Ibu? Kerjain di sawah, di kebun. Kebun. Oh, Masya Allah, juragan. Punten ya Cici. Fawailul lil musallin alladzina hum Solatihim sahur. celaka bagi orang yang sholatnya lalai. Ngerjain apa kayak kita? Itu bukan orang munafik, tapi orang yang lalai, kata Allah, orang yang celaka. Kan Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku sholat. Nabi itu dur cong kalau kita orang Sunda. Tolok tok dur langsung cong sholat. Jadi kalau Anda lagi sibuk kerjain apapun, kalau benar-benar orang yang beriman, tinggalkan segenap pekerjaan. Salasun man kunna pihi wajah halawatal minal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi bimma siwahuma. Tidak perkara. Kalau terdapat dalam diri seorang 3 perkara tadi terasa lezat dan manisnya iman Cici. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dengan yang lain. Sesibuk bagaimanapun pekerjaan, tinggalkan dulu kalau sudah datang waktu sholat. Bukan orang munafik, tapi orang yang lalai. Begitu Cici. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setahu saya Cici di sawah itu kan suka ayah saung. Ya, saung. Kita bawa mukena. Mukena. Kan di saung tuh air banyak. Wudhu di situ, langsung sholat di saung. Iya. Ya, Itu lebih bagus lagi daripada pulang dulu apalagi rumah Cici jauh dari sawah. Iya. ya. Baik. Daripada kalau di sekarang tuh masjid dipakai bukan buat ajan doang mah toanya mah. Buat kemarin tuh ada anak-anak kapling, siapa yang nendang penyanyi Sarip nih? Sarip pulang ngaji nangis tuh katanya gitu. Jadi ibu-ibu ke masjid ambil toa mau sholat mah bukan buat ajan, pengumuman. Siapa yang nangis si Sarip tuh? Sarip pulang ngaji, itunya ditendang, nangis tuh. Berarti ibu-ibu salah memanfaatkan toa masjid, itu yang salah. Kok kagak Kalau ditolong? nggak ada ngapun tadi ditendang satu-satu tuh. Si Sarip pulang ngaji nangis tuh, gitu katanya. Nah itu emaknya egois, salah emaknya. Gue yakin emaknya yang salah. Tidak bisa begitu, tidak bisa. Ya. Iya, Baik. dipakai Itu buat salah. Itu. Ya. Itu beneran. Manfaatkan buat sesuatu yang tidak Iya, ada hubungannya dengan waktu sholat. Iya. Yang salah emaknya si Sarip. Buat Oke. nyari siapa yang nendang punya anaknya mah dicari. Ya tapi nggak begitu. Enggak begitu juga. Tanya Iya. aja anaknya kan tahu yang nendang dia ngapain diumumin di masjid ya. Iya. Nora itu ibunya si Sarip. Mama baru tumben denger. Ada nanti. Tangga lu ya? Enggak ada di kampung mah. Jadi kan terdengar tuh tuanya. Anak-anak kapling, siapa tuh yang tadi nendang penyanyi Sarip tuh? Sarip Mama pulang ngaji yakin nangis. yang membuat video ini orang yang tidak ngerti agama, tidak menghormati masjid, tidak menghormati ajan. Selesai. Ya. Harusnya ditegur, matikan ya Ma mikrofon. Pakai toa. Kecuali Rekam. kalau ngumumin ada orang meninggal, ada rapat, itu boleh. Baik. Iya, oke. Setelah Ibu Cici bukan Paramida, Jadi jatuhnya bukan munafik, Bu, jatuhnya lalai ya, Bu. Ke? Ya? Mangga, silakan. Lanjut Bu, ke siapa Bu? Silakan. Mangga berdiri. Ya. Ih, gede-gede orang Majalengka kan. Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi dari Majelis Taklim Al Mubarakah Majalengka.
Halo Ma, Ada apa Bu? Cici dah. saya mau tanya gimana caranya buat baik kepada orang tua yang beda agama dan keyakinannya. Oh, Masya Gitu. Allah. Ibu Titi lihat Luqman 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kata Allah, kalau seandainya orang tua kalian non muslim, tidak satu akidah dengan kalian, mengajak berbuat syirik yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya, jangan taati mereka. Tapi di alam dunia kalian berbuat ma'ruf, berbuat baik dengan mereka. Apa maksudnya? Soal ibadah lakum dinukum waliyadin. Tapi soal dunia tetap, misalnya kita punya orang tua atau mertua yang non muslim. Soal ibadah cuek, lakum dinukum waliyadin. Tapi soal dunia kasih makan tuh mertua, kasih beras tuh orang tua, bikinin rumah, belikan pakaian, kemudian doakan mereka. Tanda umat Muhammad, Ibu Titi silahkan lihat Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u lal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulnya Allah, tandanya ada 5. Yang pertama, keras kepada orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang dengan mereka. Ini masih nyambung. Artinya, soal ibadah silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi soal dunia, dia orang tua kita, tanpa dia kita nggak lahir. Beliin beras, bikinin rumah, beliin kendaraan, bawa ke dokter, beliin obat. Tuh, itu silahkan. Soal dunia silahkan. Soal ibadah tidak bisa dicampur adukan. Begitu Ibu Titi. Ya. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya tetap berbuat baik kepada orang tua. Betul. Soal Untuk dunia. urusan dunia ya, Ma. ya. Tapi soal ibadah berbeda. Ibadah berbeda lagi. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, Ibu Titi ya. Iya, Ibu. Kalau orang Ciamis, Bu Titi itu pisang yang paling kecil di bawah. Bu Titina. Tapi ini terbalik, paling gede. Oh. Bu Paling gede. Titina. Bu Tita itu kan Bu Yang Titi. paling kecil Kalau ya. di Majalengka, Bu Titi itu pisang kecil di ujung ya? Oh sama, Bu Titi. Bu Titi. Berarti pahit dong Bu ya ujung. Enggak Enak dong. tahu Kalau manis justru kalau Mama daripada yang gede enak kan yang Bu Titina, yang udah pada korengan di luarnya itu manis tahu, tanya sama mereka. Oh, daripada kehitam-hitaman ya, Ma. Masya Allah. Itu dalamnya mah hente, luarnya wungkul. Luarnya Warna doang. hukum. Oh, dalamnya hente ya Bu dalamnya. Tapi itu manis Bu ya. Enak Amis, ya Bu Titi. eta mah amisnya Bu nya, amisnya. Itu karena Bu Titina. Oh. Tapi body dengan nama tidak sesuai. Tidak sesuai. Bu Titi segede Mama. Ibu. Oke. Mama, ibu-ibu di sini pada mau nanya lagi nih. Boleh? Tapi kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Di sini aja ya bersama kami di Rumah Mama Dede. Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Oke, baik, siapa lagi yang mau bertanya setelah Ibu Cici dan Ibu Titi? Ada Cici yang dan siapa? Titi. Silakan. Berdiri, Mangga. Apakah Ibu Kiki atau Ibu siapa namanya ya? Siti. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati dari Majelis Ibu Taklim Tati. Al Mubarokah Majalengka. Teata, teiti. Tati. Galau mah, Ayo naon sih Tati? Tati di jalan. bagaimana menghadapi orang-orang yang munafik? Ya. Maaf Tati dan semuanya. Kita ini tidak tahu dia munafik atau tidak. Kecuali kalau ketemunya ada berkali-kali. Melihat secara Kalau langsung. sekali ketemu belum tahu dia munafik atau enggak kan? Iya. Tadi kan dikatakan. Benar, Ma. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahjiun. Kata Allah, kalau bilang mereka itu bertemu dengan orang beriman, mereka bilang saya juga beriman. Ketemu dengan setan mereka, dia bilang saya golongan kamu. Tadi cuma mengolok-olok. Kalau kita baru tumben ketemu, saya jamin kita tidak tahu dia munafik atau tidak. Benar nggak? Betul. Tapi kalau ketemunya udah berkali-kali, kita tahu oh munafik ternyata dia. Udah bisa nilai ya, Mah. Jadi orang munafik kerjaannya mengolok-olok orang lain. Karena dia bilang dia menipu Allah.
Dia menipu orang yang beriman. Padahal kata Allah menipu dirinya sendiri. Bagaimana Allah menyikapi orang menipu tadi? Orang yang mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat selanjutnya. Allah akan balas olok-olokan mereka, orang munafik yang mengolok-olok orang yang beriman. Allah akan balas dan mereka tidak bisa mengatasinya. Karena Allah Maha Kuasa. Jadi sekali lagi cetati punten. Kalau kita baru tumben ketemu orang, siapapun tidak akan tahu dia munafik atau tidak. Orang disembunyikan, mencela-mencela. Serigala berburu domba. Tapi kalau berkali-kali kita ketemu, kita tahu dia orang munafik. Kita tegur kemunafikan dia. Kalau juga daglog tidak berubah, kita menghindar dari dia biar tidak tertular dengan kemunafikan mereka. Tapi sekali lagi, bukan sekali pertemuan, udah berkali-kali pertemuan, baru kita tahu dia adalah orang yang munafik. Menghindarinya biar kita tidak terkontaminasi dengan kemunafikan mereka, jangan bergaul dengan mereka karena apa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada mereka. Orang yang munafik mengolok-olok Allah, mengolok-olok orang beriman dan Allah membalas olok-olokan mereka. Ya. Begitu Cik Tati. Terima kasih, Ma. Oke. Sama-sama Cik Tati. Dalam Al-Quran kan selalu mengisahkan tokoh-tokoh yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita ya, Ma ya. Kayak misalkan yang sombong dengan hartanya ada Korun di situ ya, Ma. Yang sombong dengan kekuasaannya ada Firaun. Nah, kafirun ya kan, cuman juga harta karun. Nah, kalau orang-orang yang munafik ini, Ma, ada nggak diceritakan dalam Al-Quran? Kita lihat dalam sejarah ketika Rasulullah SAW hijrah di kota Makkah ke kota Madinah. Beliau mengakurkan orang Aus dan Khazraj yang sekian lama mereka bermusuhan. Dimanapun mereka berada pasti mereka berperang. Karena mereka saling tidak menyukai satu dengan yang lain. Dengan adanya Islam masuk ke kota Madinah, Rasul mengislahkan, mempersaudarakan orang-orang yang beriman antara orang Muhajirin dengan orang Muhajirin dengan orang Ansor, antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Ternyata ada orang yang munafik namanya Ubay bin Salul. Ini dia orang yang jahat. Dia mengaku beriman sama Rasulullah padahal di belakang diacak-acak. Maka hancurlah orang yang sudah diakurkan tadi. Jadi orang yang sudah akur antara kaum Aus dengan kaum Khazraj sudah mereka berdamai, mau bersama-sama. Diacak-acak lagi sama dia, sama orang munafik. Jadi mereka berantem lagi yang tadinya sudah akur. Berarti orang munafik itu bisa seperti musuh dalam selimut ya, Ma ya? Kita nggak tahu dia ternyata bukan musuh kita. Seperti. Iya, memang kenyataan dia adalah duri dalam daging. Musuh dalam selimut, menikam dalam lipatan. Itulah orang-orang munafik. Makanya waktu tadi ditanya sama Cik Tati. Bagaimana menghadapi? Kita kan kalau baru ketemu mah tidak tahu kalau ada orang munafik. Belum kedeteksi. Ada orang baik sama kita, ternyata ada maunya gitu kan, pengen numpang beken misalnya ya. Ada motivasi lain ya, Ma. Jadi ada keinginan lain, bukan ikhlas karena Allah. Nah, inilah contoh Ubay bin Salul, seorang munafik yang di kota Madinah yang tadinya Aus dan Khazraj sudah diakurkan oleh Rasulullah SAW, ternyata sama dia diacak-acak lagi di belakang. Ya Allah. Gitu. Iya. Jadi ada modus di balik itu. Nah, modus di balik itu. Karena dia tidak suka, dia punya rencana menjadi pemimpin orang Yahudi di kota Madinah. Ternyata mereka lebih menyukai Rasulullah menjadi pemimpin. Dia tidak suka. Iya. Tersaingi. Karena modus itu adalah modal dusta. Ya, itulah modal dia. Dia pengen jadi pemimpin, ternyata tidak terlaksana. Iya. Maka dihembuskanlah angin-angin mengolok-olok tadi. Betul. Ya Allah, na'udzubillah. Baiklah, kalau gitu selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Mangga berdiri Ibu. Oke, nah sepertinya sudah cukup satu pertanyaan aja tuh, Ma. Terima kasih Mama tausiahnya hari ini dan alhamdulillah jamaah. Ilmu kita nambah lagi hari ini. Tadi Mama sudah sampaikan bahwa di Al-Qur'an terdapat 3 karakter manusia, yaitu mukmin, orang yang beriman tentunya, dan juga ada kafir, orang yang menutup hati dan juga menutup telinga dan matanya dari hidayah Allah, menutup dirinya dari ajaran-ajaran Islam. Dan yang ketiga yang lebih dibenci Allah yaitu orang-orang yang munafik. Orang yang berada di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang beriman, ia mengatakan dia adalah bagian darinya, dan ketika berada di bagian setan atau orang-orang yang bertolak belakang dengan orang-orang beriman, ia juga mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari orang-orang tersebut. Nauzubillah min zalik. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Silakan Mama. Baik ibu-ibu di Majalengka, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan dan ketakwaan. Namun ya Allah, Engkau katakan ada orang yang kafir, ada juga orang yang munafik. Hindarkan kami dari kemunafikan ya Allah. Karena kemunafikan sangat dibenci olehmu ya Allah, dan akan menghancurkan segala yang ada dengan kemunafikan mereka ya Allah. Sadarkan orang-orang yang munafik agar mereka benar-benar beriman kepadamu ya Allah. Jadikan keluarga kami, anak turunan kami, saudara-saudara kami, Masya Allah, agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan Engkau membolak-balikan hati kami, karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau pula yang menciptakan hati kami, Engkau pula yang bisa membolak-balikan hati kami. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, tentu dengan ridho dan bimbingan darimu ya Allah. Tunjukilah kami ke jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih ibu-ibu dari Majalengka yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Tapi mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma